Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang wafatnya Rasulullah SAW. Oke, teman-teman sekalian, Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. Beliau memiliki akhlak yang sangat mulia, penuh kesabaran, penyayang, dan selalu memikirkan umatnya. Selama kurang lebih 23 tahun berdakwah, Rasulullah SAW menghadapi banyak sekali cobaan, mulai dari dihina, disakiti, hingga diperangi oleh kaum Quraisy. Namun, beliau tetap sabar dan tidak pernah menyerah dalam menyebarkan agama Islam. Menjelang wafatnya, Rasulullah SAW mulai mengalami sakit yang cukup berat. Sakit tersebut berlangsung selama beberapa hari. Walaupun sedang sakit, Rasulullah SAW tetap memikirkan keadaan umatnya. Bahkan dalam kondisi lemah, beliau masih tetap mengingatkan umat Islam agar menjaga sholat dan berbuat baik kepada sesama. Pada saat sakitnya semakin parah, Rasulullah SAW meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Di sanalah beliau dirawat hingga akhir hayatnya. Rasulullah SAW juga tetap memberikan nasihat kepada para sahabat agar tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun. Beliau wafat di pangkuan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kabar wafatnya Rasulullah SAW membuat seluruh umat Islam merasa sangat sedih. Para sahabat merasakan kehilangan sosok pemimpin dan guru yang sangat mereka cintai. Bahkan Umar bin Khattab sempat tidak percaya bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Umar berkata bahwa siapapun yang mengatakan Rasulullah wafat akan dihukumnya, karena beliau sangat mencintai Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang dan menenangkan para sahabat. Abu Bakar berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Setelah mendengar perkataan Abu Bakar tersebut, para sahabat akhirnya sadar dan mulai menerima kenyataan bahwa Rasulullah SAW benar telah wafat. Teman-teman sekalian, dari kisah wafatnya Rasulullah SAW kita bisa mengambil banyak pelajaran. Kita belajar bahwa setiap manusia pasti akan meninggal dunia, tidak peduli seberapa mulia atau hebat dirinya. Selain itu, kita juga harus meneladani sifat Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur, sabar, amanah, dan peduli terhadap orang lain. Dan mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.